Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan di Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mukhlis dan juga orang-orang yang mukhlas sekaligus. Orang yang mukhlis, orang yang senantiasa mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya, baik gerak-geraknya dia maupun gerak diamnya dia adalah untuk semata-mata ikhlas karena dan bagi Allah saja, serta menjadikan kita orang-orang yang mukhlas, yang ketika kita ingin berbuat ikhlas, kita dianugerahkan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini tema kajian kita sangat penting sekali tentang menjalani Ramadan dengan tarbiyah keluarga muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah menyadari bahwa sel pembentuk masyarakat yang paling kecil adalah keluarga. Dan banyak pihak yang ingin menghancurkan eksistensi keluarga. Khususnya adalah konspirasi Yahudi. Sehingga alhamdulillah di Indonesia khususnya kesadaran ini mulai muncul dengan dipopulerkannya istilah ketahanan keluarga. Jadi selama ini kalau ada istilah ketahanan pasti ketahanan militer. Yang kedua adalah ketahanan ekonomi, terutama ketahanan pangan. Nah, sekarang alhamdulillah ada ungkapan, ada istilah, banyak buku disusun tentang ketahanan keluarga. Bahkan di cukup banyak perguruan tinggi ini menjadi jurusan, bukan sekedar menjadi mata kuliah, jurusan. Yang dipelajari adalah ilmu tentang keluarga dan ketahanannya, termasuk ketahanan keluarga dari berbagai aspeknya. Nah, ternyata kalau kita selami, kita dalami, kaum muslimin khususnya adalah melalui datangnya bulan Ramadan yang terus-menerus dalam kehidupan kita, berulang lagi, datang lagi. Salah satu tujuan utama dari Ramadan menggembleng kita adalah agar keluarga muslim kita semua memiliki
ketahanan keluarga. Bagaimana jalannya? Tentu saja melalui tarbiyah, melalui pendidikan. Pendidikan Islam di keluarga. Pendidikan Islam di keluarga yang dilakukan di bulan Ramadan. Ramadan itu ibaratnya adalah perguruan tinggi atau madrasah. Itu kurikulumnya tidak pernah berhenti. Kita wajib masuk kembali setiap tahun dan setiap saat dalam umur kita ketika datangnya bulan Ramadan. Sehingga harusnya sudah berapa banyak mata pelajaran atau mata kuliah Ramadan melalui kultum, kajian menjelang iftar, kuliah duha, dan yang lain-lainnya yang harusnya sudah terserap oleh kita. Itu pertama. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan atau tarbiyah dalam keluarga. Bagi siapapun termasuk bagi kaum muslimin adalah konon ada buku yang menggemparkan dunia. Buku yang menggemparkan dunia ini. Judulnya 7 kebiasaan keluarga yang sangat efektif. Stephen Covey penulisnya. Buku ini menjadi pengarang buku terlaris nomor 1 di dunia. Judul kecilnya Membangun Budaya Keluarga Harmonis di Dunia yang Tengah Bergejolak. Orang barat pun sadar dunia itu tengah bergejolak. Bukan hanya karena sosial media, bukan. Sekarang lebih cepat lagi bergejolaknya. Kenapa? Karena globalisasi, karena sosial media, karena artificial intelligence, dan lain-lainnya. Ini sadar. Sehingga apa? Perlu ada kebiasaan minimal 7. Agar keluarga ini harmonis dan mampu mengatasi krisis. Buku ini sekarang kalah gemanya dengan buku konon nomor 1 lagi di dunia yang terbaru. Judulnya adalah Atomic Habits. Judul kecilnya Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa. Apapun kebiasaan kita harus lebih maju daripada orang lain. Di buku ini contohnya kecil. Perubahannya terutama di keluarga adalah bangun 5 atau 10 menit lebih awal. Lah kita di bulan Ramadan, ibu-ibu 2:30 sudah bangun untuk persiapan masak. Apa di buku ini? Push up sehari 2 kali. Artinya apa? Menjaga kesehatan, imunitas, harus ada olahraga. Walaupun sepele, yang penting rutin dan biasa. Apalagi rapikan meja kerja. Sehingga kalau dia jadi penulis, nyari buku referensi gampang. Rapikan meja kerja. Bersihkan dan rapikan meja kerja. Apalagi kurangi waktu menelepon. Menelepon aja dikurangi, berarti main. Dunia habis dengan main gadget, main game, main gawai. Itu merusak. Nah, yang dicontohkan tadi, yang terbaik adalah bukan sekedar ada hasilnya melaksanakan yang tadi disarankan, tapi menjadi kebiasaan. Dan yang terbaik lagi adalah kebiasaannya sudah menjadi ciri khas dari pribadi atau dari keluarga. Itu aja rahasianya bukunya. Dan ternyata kalau kita bedah Ramadan ini, tarbiyah kita lebih hebat daripada 2 buku ini. Cuma sayangnya kita tidak menyelaminya, tidak menyadarinya. Kenapa? Karena setelah Ramadan kita seakan-akan merdeka, bebas. Kebiasaan Ramadan hanya sekedar hasil, pernah sebulan bisa, sanggup dan mampu. Tapi apa? Tidak jadi kebiasaan untuk menghadapi Ramadan yang akan berikutnya, yang akan datang. Tidak menjadi kebiasaan hidup dia, menjadi identitas. Ini kuncinya. Kebiasaan harus menjadi habits, kebiasaan yang sudah menjadi identitas. Ini pakar perilaku seluruh dunia termasuk kaum muslimin mengakui ini, khususnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh,
dalam teori karakter atau pendidikan karakter, sesuatu menjadi karakter itu adalah identitas yang kalau disebutkan, oh si A iya, si B iya, si C iya, itu karakter identitas. Ternyata tahapannya adalah satu, untuk menjadi karakter itu sesuatu yang baik harus melalui tahapan yang pertama, yaitu knowing the goods, atau kata para ulama ma'rifatul haq. Kebaikannya, karakter yang baiknya harus diketahui terlebih dahulu. Jujur, siddiq, amanah, fatonah, berkata benar dan baik, berpenghidupan yang baik, yang baik-baik, rajin, semangat. Harus diketahui dulu. Ketahui apa itu hakikatnya. Kalau dalam Islam, Masya Allah, lengkap sekali. Ketahui bagaimana dalil Al-Quran dan sunnahnya, bagaimana pendapat para ulama dalam kajian tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, setelah kita ketahui, dirasa-rasa, desiring the good, kata para ulama, yaitu al-ihsasu bil haq. Kebaikan yang harus menjadi karakter kita, kita rasa-rasa, kita selami, kita dalami. Contohnya apa? Jujur saja nggak cukup. Akhirnya apa? Coba dia mulai diterapkan, bikin warung kejujuran. Nggak usah ada pelayan, harga tinggal ditulis, nanti bayar sendiri, mengembalikan sendiri. Untuk apa? Untuk bisa merasakan kebaikan, kebenaran, untuk jadi karakter selanjutnya. Proses yang kedua. Proses yang ketiga adalah setelah bisa merasa-rasakan, tahu, biasanya katanya adalah loving the good, mahabbatul haq. Akan mencintai karakter yang baik, akan mencintai kebenaran tersebut, akan mencintai sesuatu yang harus kita miliki karena ini kebaikan. Cinta. Ketika cinta, langkah yang keempat adalah actuating the goods. Apa itu? Al-amalu bil haq, mengerjakan yang benar, mengerjakan sesuatu yang baik tersebut. Bukan hanya mengerjakan, biasa mengerjakan, tapi sampai sepanjang hayatnya dia akan mengerjakan. Inilah tertinggi peringkatnya, namanya orang sekarang habituating the good, menjadi habit. Apa itu? At-ta'wid bil haq atau ta'widul haq, membiasakannya sepanjang hidup, tulal hayat, sepanjang hidup kita. Mau orang nggak peduli dengan yang baik, saya tetap harus jadi orang baik. Mau orang sekarang nggak pandang bulu mencari yang halal dan yang haram, saya harus yang mencari yang halal saja. Dan ternyata itu Ramadan bukan hanya sekedar hasilnya nanti kita menjadi pemenang ketika takbiran atau sholat id, tapi apa? Ramadan berikutnya diperkuat lagi, sampai sepanjang hidupnya jadi ciri khasnya. Permasalahannya adalah kenapa pendidikan Ramadan, hasil Ramadan hanya bertahan sebentar? Ini masalah di kita. Nggak dibiasakan untuk bersiap menghadapi Ramadan berikutnya, dan nggak jadi ciri khas kita sampai kita meninggal dunia. Itu problemnya nomor 2 dan nomor 3. Jadi terutama di buku ini, sesuatu yang kita kerjakan yang baik, dan termasuk juga yang buruk, tapi na'udzubillah ya, mindalik gitu kan. Satu adalah kita ini kebanyakan berfokus pada kulit luar. Apa itu? Result, hasil. Hasil. Oh, Ramadannya bagus. Pakai baju koko, pakai busana muslimah, simbol-simbol Islamnya ada. Tapi setelah itu bebas merdeka, karena nggak ada lapisan yang keduanya. Yang selanjutnya apa itu? Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Dan yang ketiga ini yang paling hebat adalah menjadi habits for identity. Kebiasaan untuk identitas dia. Ini yang sulit, yang tiga ini. Sehingga berkali-kali Ramadan, kok kayaknya biasa saja. Nggak ada hasilnya. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita terkena oleh doa Rasulullah SAW ketika mengaminkan doa Jibril. Jadi suatu saat, konon, tiba-tiba Rasulullah berucap amin, amin, amin.
Ternyata Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril. Salah satu doa Jibril adalah ragima anfu wa fi riwayah argamallah, celakalah orang, semoga Allah mencelakakan orang. Siapa? Imru'un, seseorang yang adroka Ramadana walam yughfar lahu, orang yang menemui berjumpa dengan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan, gagal Ramadannya. Ini buku konon sempat menjadi buku nomor 1 di dunia. Saya kaji-kaji, kita yang harusnya nomor 1. Karena Ramadan sendiri sudah mengajarkan lebih daripada ini. Bukunya tebal itu. Nah, kita buktikan bahwasanya di Ramadan itu sebenarnya banyak kebiasaan baik yang belum menjadi kebiasaan yang terus-menerus dan belum menjadi kebiasaan yang menjadi identitas atau karakter kita, menjadi habits kita. Sayangnya itu. Nah, apa saja Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada usulan dari Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, kurang lebih 19 saran atau tips agar kita bisa menyelami Ramadan dengan tarbiyah Islamiyah. Pertama, kata beliau, yang dilakukan khususnya oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak terhadap anak-anaknya, dan oleh anak-anakku santri di Ma'had Tuhfatul Islam ini adalah ikut membantunya, ikut memberikan masukan dan evaluasi, atau bahkan menjadi murid keluarga, murid biologis yang aktif untuk bisa membantu ibu dan bapaknya melakukan tarbiyah di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Nomor 1 yang pertama adalah mutaba'atu siyamil auladi wal hathu alaihi liman qassara minhum fi haqqihi. Mengawasi puasanya anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengawasi puasanya anak-anak. Kalau mutaba'ah ini biasanya mutaba'ah hifzil Quran. Ada kartu evaluasi. Nah, silakan mau bikin kartu atau mau tidak, kita ikut mengevaluasi sejauh mana puasanya anak-anak kita. Dan ketika ditemukan anak-anak kita tidak berpuasa, padahal dia sudah misalnya sudah wajib, sudah berhak, maka bertugas untuk memotivasinya. Puasa sih puasa, tapi apa? Kurang semangat. Mengawasi orang berpuasa itu harus semakin energik, karena ada hal yang terbalik. Banyak orang yang berpuasa katanya kalau kerja di kantor atau kalau belajar di sekolah semakin loyo, lagi puasa. Bukan, puasa itu mengajarkan etos. Puasa itu mengajarkan energik, itu salah. Jadi Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, jangan biarkan kalau ada anak kita yang berpuasa malas-malasan. Karena apa? Kebiasaan itu malas-malasan akan dibawa sampai dia kakek nenek sekalipun, sudah jadi kakek nenek sekalipun. Jadi bukan hanya tentara yang berjiwa militer tinggi, daya juang tinggi, semangat korsa tinggi. Kita pun puasa ngajarin itu. Itu pertama. Yang kedua adalah tadzkiruhum bihaqiqatis siyami. Selalu mengingatkan anak-anak tentang hakikat puasa. Wa annahu laisa faqat tarkut ta'ami wasyarabi. Yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus dahaga, bukan. Inti puasa bukan itu. Wa innama huwa tariqun litahsilit taqwa. Bahwa puasa adalah karpet merah, jalan untuk mendapatkan ketakwaan. Wa annahu munasabatun
limaghfiratil dzunubi wa takfiril khotoya, dan bahwa puasa kita adalah jalan untuk diampuninya dosa kita dan untuk diampuninya segala nokta dan noda kesalahan yang kita lakukan. Itu intinya. Maka puasa yang paling rendah aspeknya adalah puasa perut dan kemaluan. Sayang, bukan ini hakikatnya. Ini bisa dapat sia-sia sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus ikut berpuasa apa? Pandangan matanya ikut berpuasa, pendengaran telinganya ikut berpuasa, lalu lisan yang berbicaranya ikut berpuasa, dan yang paling tinggi adalah hatinya, kalbunya pun ikut berpuasa. Itu yang harus dilakukan. Tadi, celakalah seseorang yang mendapatkan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal atash." Berapa banyak, dan saya khawatir akan ada orang yang berpuasa nggak dapat bagian pahala apa-apa kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus dahaga. Di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa fi riwayat wa syahwat." Allah tidak butuh orang yang berpuasa walaupun dia meninggalkan lapar dan haus dahaga bahkan syahwatnya. Kalau apa? Kalau dia tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta. Di Ramadan masih berbuat dusta ucapannya, masih berbuat dusta perbuatannya. Sia-sia, nggak bermanfaat. Dan yang paling sia-sia adalah berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat. Banyak katanya fenomena berpuasa tapi tidak sholat. Itu yang kedua yang bisa dilakukan dalam mentarbiyah anak-anak di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah ta'limuhum adaba wa ahkamat ta'ami min haitsul aqli bil yamini wa mimma yalihim wa tadkiruhum bitahrimil israfi wa dararihi ala adsadihim. Kesempatan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anaknya untuk nurut, untuk sigap menjalankan apa yang diajarkan oleh ibu dan bapaknya, yaitu mengajarkan adab makan dan minum. Salah satunya adalah menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Dan mengingatkan jangan makan dan minum berlebihan, karena itu juga bisa menimbulkan mudorot bagi tubuh kita, menimbulkan kerusakan bagi tubuh kita, mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Diingatkan, kesempatan besar di bulan Ramadan. Yang keempat, man'uhum minal italati fi tanawulil iftari bihaitsu tafutuhum sholatul maghribi jama'atan. Memberikan peringatan keras, bahkan menyetop anak-anak yang punya kebiasaan ketika berbuka puasa lama, berlama-lama berbuka. Dimotivasi jangan dilakukan, disetop. Kenapa? Bisa menyebabkan terlambatnya sholat maghrib berjamaah. Padahal Masya Allah banyak masjid ketika Ramadan jeda adzan dan iqamahnya ditambah dikit, bahkan boleh jadi dilebihkan lagi walaupun jedanya sudah melewati. Khususnya apa? Khususnya ketika ada acara bukber, buka bersama. Masih telat saja, masih terlambat, boleh jadi karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Terlalu santuy, terlalu bermudah-mudahan. Lelet, lambat gitu kan.
Itu harus dijadikan bagian dari pendidikan di bulan Ramadan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, kita hidup tidak sendiri, kita hidup itu bersosialisasi. Kita punya tetangga, kita punya keluarga yang lain, saudara, handetola, dan yang lainnya. Kita hidup bermasyarakat, maka kita didik yang kelima adalah at-tadhkiru bihalil fuqara'i wal masakin mimman la yajiduna luqmatan yudfi'una biha nara ju'ihim. Mengingatkan anak-anak bahwa salah satu esensi dan inti dari puasa adalah ikut menahan lapar dan haus dahaga. Agar apa? Agar care, agar punya perhatian. Dan kita ingatkan, ada orang-orang fakir dan miskin yang bahkan tidak mendapatkan bahan makanan untuk dia berbuka dan bersahur. Diingatkan untuk welas asih, care kepada orang lain, untuk memiliki simpati dan empati. Kepada siapa lagi? Kepada orang lain selain fakir dan miskin. At-tadhkiru bihalil muhajirin wal mujahidin fi sabilillah fi kulli makanin. Mengingatkan bahwasanya bukan fakir miskin saja, ada orang-orang yang berhijrah, ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang di bulan Ramadan mereka hijrah, terutama diusir paksa dari kampung halamannya seperti saudara kita di Palestina. Dan Masya Allah memang sudah cukup lama, tapi Ramadan kali ini banyak saudara kita sebut syekh dari Palestina keliling, terawih keliling di banyak-banyak masjid untuk menjelaskan keadaan saudara di sana sambil menggalang dana. Lah kita ingatkan itu, kita punya fakir miskin yang harus diperhatikan, kita punya muhajirin dan punya mujahidin yang mereka juga sedang berjuang. Ketika kita misalnya antri dengan santai, adem, ayem, enak, buka bersama, saudara kita mau buka bersama, kemarin berita di awal-awal Ramadan dibom oleh laknatullah, yaitu Yahudi, meninggal dunia banyak. Mau sahur dibom oleh laknatullah Yahudi. Kita hanya bisa menonton, hanya bisa bersedih, hanya bisa berharap PBB mengutuk dan menghentikannya. Kapan itu? Ramadan. Yang keenam, wa fi hadhil istima'at, di bulan Ramadan ini Masya Allah orang Barat melalui buku-buku ini dan buku-buku yang lain itu kehilangan momentum kekeluargaan, sampai mereka memiliki istilah yang menunjukkan hilangnya kemesraan, keharmonisan keluarga. Istilahnya adalah dimulai dari toxic parenting, pengasuhan beracun, orang tua yang gak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Toxic orang tuanya dianggap. Istilah yang lain yang berkembang adalah father hanger atau fatherless. Lalu mother hanger, motherless. Ayahnya masih ada, ibunya masih ada, tapi ibarat kita mungkin Bang Toyib nggak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sebodoh teing. Tuh, mulai muncul istilah father hanger, fatherless, dan mother hanger, motherless. Lalu apa? Toxic parenting, father hanger, mother hanger ini menimbulkan strawberry generation, generasi strawberry. Diteropong-teropong, wah dari jauh stroberinya bagus, begitu dibeli bosok. Generasi strawberry kelihatannya dari luarnya bagus, tapi dalamnya bosok, kropos. Terakhir di barat, walaupun bukan yang paling akhir, muncul istilah time quality with our family. Waktu berkualitas bersama keluarga kita. Itu Ramadan, kaum muslimin banyak, khususnya di Ramadan itu. Makan bareng, minum bareng untuk berbuka, makan bareng, minum bareng untuk bersahur. Minimal 2. Syukur-syukur bisa lebih. Misalnya, salah satu sunnah yang hilang punya musola rumah. Musola rumah
untuk sholat sunnah, untuk tausiah. Jangan ngandelin tausiah, boleh nggak apa-apa, tapi jangan ngandelin tausiah dari televisi, tausiah dari radio. Tausiah dong antar anggota keluarga, ciptakan keharmonisan, ciptakan kebersamaan. Ini orang barat sadar, keluarga adalah sarana efektif, keluarga adalah pertahanan yang paling kokoh dan paling kuat. Kita lebih sadar lagi harusnya. Di waktu-waktu Ramadan Abi, banyaknya kebersamaan dengan keluarga ini, dikatakan di sini adalah munasabatun lijtima'il aqribai wasilatil arham. Bukan hanya ring satu, bapak, ibu sebagai suami istri dan anak-anaknya ring satu, tapi bersama keluarga ring dua, ring tiga. Siapa itu? Karib kerabat, bukber bareng antar saudara, antar keluarga, bukan bukber bareng antar teman saja, dan menjalin silaturahmi. Keluarga besar, bapak A, keluarga besar, ibu B, buka bareng. Masya Allah. Ini pun bagian dari pendidikan tarbiyah. Kalau kata orang Sunda, anak-anak kita yang masih kecil-kecil harus tahu saudaranya. Jangan sampai pupus obor atau parem obor. Tahu saudaranya. Jangan sampai parem obor atau pupus obor. Harus tahu kapan itu Ramadan. Oh, ternyata saya punya saudara. Dikira teman biasa, ternyata saudara. Sama-sama di Tufatul Islam, gitu kan. Kapan ketemunya? Ya pas buka bareng. Sesama anggota keluarga, bukber keluarga. Bahkan Masya Allah, kalau yang lintas pulau, lintas negeri, di sini katakan walazalat hadil ada maujudatan fi ba'dil buldan. Boleh jadi di banyak negara ini jadi kebiasaan, sehingga yuk ketemu bareng, bukber bareng keluarga dari Malaysia, dari Indonesia, dari mana-mana kumpul. Atau yuk kita bukber barengnya ketemu di Mekah dan Madinah. Sekalinya bukber di Mekah dan Madinah sama keluarga yang lain. Masya Allah, hal yang bagus. Itu yang keenam. Yang ketujuh, i'anatul ummi fi i'dadil ma'idati wa tazhijiha. Anak-anak yang dididik di bulan Ramadan dengan pendidikan Islam yang baik, yang benar, tanpa pandang bulu laki-laki dan perempuan, tapi seringnya adalah anak perempuan, bisa membantu ibunya untuk menyiapkan meja makan dan menu yang akan dihidangkannya untuk buka puasa dan sahur. Jadi sebenarnya tidak ada alasan anak yang mau menikah, anak perempuan yang mau nikah gak bisa masak. Dulu saya di Jawa saja, laki-laki bisa masak karena sering membantu orang tua. Nah, ini harus dididik, harus dilatih. Meja itu, meja makan, kenapa harus dikasih taplak meja? Lalu taplak mejanya, kalau untuk meja makan, di atasnya harus dilapisi dengan plastik. Boleh plastik tipis atau plastik kayak sampul, plastik untuk buku. Lalu apa? Ada seninya itu, biar rapi, bagian ujung-ujungnya dikasih kayak hektar atau paku payung atau yang lainnya. Jangan mengandalkan ibu. Anak laki-laki pun bukan aib. Kami di Jawa dulu kecil, generasi kami diajarin begitu. Sehingga apa? Sehingga kami itu dulu disalahkan sama orang tua. Kalau naruh piring gelas di pinggir, salah, itu dididik. Nggak ada dalilnya sih salahnya, tapi ini etika dan estetika. Kami dulu disalahkan di Jawa. Kalau misalnya ada gelas yang ada pegangannya, orangnya ke sini, pegangannya ke sana, harus muter dulu, harus diarahkan ke orangnya. Kenapa juga tisu? Jangan sembarangan cuma tisunya kotak doang. Kadang kayak di warung Padang atau yang lain, tisunya dibikin segitiga, bikin segi empat, tisunya bikin bunga-bunga.
ciamik, etika dan estetika. Masya Allah, itu harus diajarkan. Naruh buku, misalnya, ini Al-Quran, ini hadis, ini buku biasa. Salah, harus buku biasa dulu, buku hadis, lalu buku Al-Quran. Itu semua perlu diajarkan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang tercinta. Harus paham. Masya Allah. Ini efektifnya di mana? Di bulan Ramadan. Yang ke-8. Tadkiruhum bisolatil qiyami wal istidadi laha bitaqlili minat ta'ami wa bitajahhuzi qabla waqtin kafin li adaiha fil masjidi. Selalu memberikan peringatan, mewarning anak-anak agar jangan lupa sholat malam, sholat tarawih, mau rakaatnya 11, mau 23, mau berpendapat setelah sholat tarawih ada sholat tahajud lagi 222 asal tidak ganjil lagi, silahkan. Selalu diingatkan, ini sholat penting. Ini sholat kerjakan dengan sebaik-baiknya. Perlu persiapan. Salah satu persiapannya adalah agar khusyuk, tumakninah, apalagi sampai bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan ibadah lainnya. Jangan banyak makan. Makannya disedikitkan, dicukupkan sedikit saja. Kenapa? Kalau banyak makan, otomatis banyak minum, otomatis banyak nguap, otomatis ngantukan. Kopi udah 2 gelas, tidur mah tidur aja. Makannya banyak, katanya tuh kopi doping agar kuat melek. Tapi banyak yang itikaf salah strategi. Kenapa? Boleh jadi makannya banyak, ngopi mah ngopi, tambah tidur pules. Lailatul Qadar bablas. Ada strategi. Semua butuh strategi. Life is the art, kata orang barat. Hidup itu ada seninya, ada strateginya. Yang ke-9. Binisbati lis-sahur yudzakirul abawani bi barakatis sahur wa annahu yuqawil insana ala siyam. Berkaitan dengan sahur, waktu sahur, kedua orang tua harus selalu mengingatkan dan sekaligus memotivasi anak-anaknya. Sahur adalah keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna fis sahuri barokatan. Sesungguhnya pada sahur ada keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan waktu. Keberkahan apa? Keberkahan makan dan minumnya. Keberkahan apa? Keberkahan mengikuti contoh dan anjuran Rasulullah. Walaupun Ustaz, saya nggak sahur kuat. Iya, tapi salah satu keberkahan sahur di sini dikatakan adalah untuk lebih memperkokoh kita dalam berpuasa. Bahasanya menguatkan tulang belulang kita dalam menjalankan ibadah puasa. Banyak yang nggak sahur kuat, iya, tapi yang terbaik kuat pun tetap bersahur. Tetap bersahur. Yang ke-10. I'ta'u waqtin kafin qabla sholatil fajri likai yutiro man lam yutir minhum walikai yusalliya man akhara sholatahu ila akhiril laili walikai yad'uwa kullu wahidin rabbahu bima yasha. Menyediakan waktu khusus sebelum sahur. Misal, kalau tidak salah saat ini kita itu subuhnya adalah pukul 4.44-an lah kurang lebih. Lalu jangan jadi permasalahan. Sebagian khususnya mazhab Syafi'i ada waktu imsak. Kurang dari 10 sampai 15 menitan.
Jadi pukul 4:30 itu sudah imsak. Imsak itu hanya untuk berhati-hati, jangan kebablasan, tapi masih boleh makan dan minum, boleh. Masih boleh makan dan minum. Masih boleh makan dan minum. Nah, sebaiknya bangunnya agak ada waktu tenggang. Misal, tergantung kebiasaan keluarga, jam 4. Misal ada yang 3:30. Misal ada yang jam 3. Bahkan sebagian ibu-ibu 2:30. Kenapa? Bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi nyuci piring dulu. Insya Allah nyuci piringnya sambil berzikir, berdoa. Ketika malam Lailatul Qadar juga sambil nyuci piringnya baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ngulek sambel lagi yang baru biar fresh dan seger gitu kan. Walaupun pagi banyak yang anak-anak pengennya sambel dan sebagainya gitu kan. Kasih waktu seperti itu di sini dicontohkan adalah untuk mengerjakan sholat witir. Kalau ada orang yang sebelum sahur saya mau witir, witirnya belum dikerjakan, kerjakanlah witir sebagai penutup. Atau ada yang mau sholat malamnya belum beres karena perjalanan tertentu, tidak bisa ikut sholat malam bersama imam, nggak apa-apa diakhirkan. Atau saya mau berdoa di waktu sahur karena waktu mustajab doa adalah waktu sahur diantaranya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan diantara waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Beristighfar dan berdoa itu waktu sahur. Atau ada orang yang produktif, menulis buku, menulis artikel jurnal, mengerjakan tugas sebelum dia sahur di waktu malam. Nggak apa-apa, itu bagian dari ibadah untuk kebaikan. Silahkan, nggak jadi masalah, Masya Allah. Nah, jadi jangan biasa sahurnya 4:15 langsung makan. Kan orang ada harus ke kamar kecil dulu, harus cuci muka dulu, bahkan harus ada yang sikat gigi dulu gitu kan. Dia harus napas dulu, bahasa Jawanya ngulet dulu gitu kan. Masing-masing orang punya kebiasaan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa, saya mah bangun jam 4:20 udah selesai Ustadz sahur. Iya, tapi yang lain ada yang harus bangun pukul 2:30. Ibu-ibu, karena apa? Bagi dia harus masak. Madhabnya dia harus masak untuk anak-anak dan keluarganya. Masak kan perlu waktu lama. Ini adik-adik harus paham, itu perjuangan ibu. Adik-adik baru bangun misalnya pukul 4. Ibu-ibu boleh jadi, ibu adik-adik bangunnya pukul 2:30, pukul 3. Dan alarm yang terbaik itu bukan alarm handphone kita. Alarm ibunya sendiri. Alias suara dan bahkan omelan sayang dari ibu kita. Alarm yang terbaik itu langsung bangun itu. Apalagi disertai dengan cubitan sayang. Susah banget bangun gitu kan. Nah, ada yang ketawa. Semoga bukan karena yang begituan. Tapi yang baik langsung alarmnya setel juga langsung bangun. Gitu kan. Tapi kan seringnya tanggung. Alarmnya dimatiin doang, abaikan doang. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11, al-ihtimamu bi sholatil fajri fi waqtiha jama'atan fil masjidi. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kapan itu waktu pagi? Bermula dari sebelum subuh sampai sholat subuh dan sampai syuruk. Apa itu yang ke-11 adalah persiapkan dengan baik untuk bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Pertaruhan kita itu di pagi hari ada doa dari Rasulullah SAW. Kalau orang tua dulu, bangun dong sebelum subuh. Kalau bangun ba'da subuh, rezekinya dipatok
ayam. Boleh jadi orang tua kita sadar ada hadis dari Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini di waktu pagi harinya. Pertaruhannya apa? Ada waktu terbaik untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh 2 rakaat. Yang dalam riwayat hadis itu adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau mau menjadi miliarder dan konglomerat, yaitu mendapatkan kebaikan dunia dan isinya, sholat sebelum subuh 2 rakaat dan sholat subuhnya 2 rakaat. Oleh karena itu sebagian ulama madhab, kalau kita ketinggalan sholat qobliyah subuh, maka silahkan dikerjakan setelah sholat subuh menjadi sholat ba'diyah tanpa berzikir Allahumma antas salam dan sebagainya, langsung bangkit untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh yang ketinggalan dan kelewat. Saking apanya? Saking besarnya pahala itu. Itu harus dipersiapkan, jangan sekedar gugur kewajiban, jangan asal-asalan. Apalagi ingat loh, ini lagi puasa, ada waktu sahur. Cuma seringkali orang dan di antara kita, semoga bukan kita yang ada di sini, lalai. Kenapa? Sahurnya udah beres, bukannya siap-siap sholat subuh, tapi mendengarkan apa? Mendengarkan tausiah, kadang mendengarkan tausiah yang penuh canda, kadang candaan. Ada acara, ini sahur ini sahur bareng, ini sahur banget, dan sebagainya. Tercuri kita. Harusnya persiapan untuk sholat subuh, persiapan untuk banyak berdoa, persiapan banyak istighfar. Dicuri oleh acara-acara televisi atau oleh gawe sang gadget ini yang suka melalaikan. Sebaiknya ketika kita berada di meja makan bersama keluarga, orang tua kita, dan anak-anak kita yang tercinta, matikan ini atau tinggalkan ini. Waktu yang berkualitas, bukan sekedar kebersamaan, harus lebih berkualitas lagi. Yang ke-12, kana min hadjihi sallallahu alaihi wasallam fil usur al-awakhir annahu yuhyi lailahu wa yuqidu ahlahu. Fi hadza dalalatun ala annal usra yajibu an tahtamma bil bistiglali hadhil awqatil mubarakah fima yurdillahu azza wa jalla. Di antara tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tuntunan dalam mendidik anak-anak kita di bulan Ramadan adalah ketika memasuki ronde terakhir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah memberikan contoh Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yuhyi lailahu, menghidupkan malam sepanjang malam, begadang, wa yuqidu ahlahu, dan membangunkan keluarga untuk sama-sama menghidupkan malam, begadang malam, bukan sekedar melek atau begadang biasa, tapi untuk beribadah dan mudah-mudahan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Di rumah bisa di rumah, tapi bagi yang memungkinkan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, iktikaf, ya iktikaf silahkan. Itu dibiasakan. Alhamdulillah sekarang ini beda dengan saya SMA tahun 94-an, mulai rame iktikaf tapi pesertanya gak banyak, anak-anak kecil. Sekarang anak-anak kecil, apalagi Masya Allah anak-anak kita yang menjadi santri di Mahat Tufatul Islam, Insya Allah iktikaf. Banyak yang lebih kecil pada ikutan iktikaf gitu kan. Untuk apa? Itu pun bagian dari pendidikan. Boleh jadi banyak orang yang hebat, bapaknya adalah doktor, dosen, ibunya adalah doktor atau S2 atau yang dibawanya sebagai guru di madrasah. Orang tuanya pun keluarga terdidik, terpandang, anaknya sudah diberikan pendidikan, diberikan pemahaman tentang pendidikan. Ada yang ketinggalan, dapat keberkahan Lailatul Qadar, justru itu yang mendidiknya adalah Allah langsung subhanahu wa ta'ala. Jangan disepelekan itu. Mendapatkan Lailatul Qadar, dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung, salah satunya adalah jalan merahnya, karpet merahnya adalah melalui sunnah iktikaf. Untuk tadi menghidupkan malam dan ikut serta bersama keluarga
menghidupkan malam tersebut dengan membangunkan mereka. Ini sunnah yang bagus, ini bagian dari pendidikan yang bagus. Dalam riwayat dikatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-asr min Ramadan, i'takafa. Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir beliau beriktikaf. Lalu dikatakan dilanjutkan sepeninggal beliau oleh istri-istri beliau dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Insyaallah itu pun bagian dari menyelami pendidikan dalam keluarga di bulan Ramadan. Insyaallah kita akan menghadapi 10 hari yang terakhir. Hari ini hari ke 18. 18 bagi yang Selasa, 19 bagi yang Senin. Berarti kita insya Allah Sabtu malam Ahad atau Ahad malam Senin itu menghadapi 10 hari yang terakhir. Ini dimanfaatkan, bagian dari pendidikan. Yang ke-13, qad yujadu fil baiti auladun sigharun. Boleh jadi di rumah kita ada anak kecil yang belum wajib berpuasa. Belum wajib berpuasa. Wahum bihajatin litasji'i ala syami. Tapi orang tua juga silahkan memotivasi anak-anak yang belum wajib dan belum balik untuk ikut berpuasa. Silakan dimotivasi. Dan berbeda dengan zaman saya ingat itu dulu kita kelas 1, kelas 2 SD pada puasa. Sekarang banyak anak yang umur 4 tahun, 5 tahun sudah pada kuat berpuasa karena suasananya berbeda. Sekarang kecil-kecil. Maaf, dulu kita di Jawa juga kelas 2, kelas 3 itu baru disunat. Sekarang baru lahir sudah disunat. Gitu kan. Ini beda nuansa dan suasana. Maka diperbolehkan kalau ada anak kecil di rumah kita dimotivasi untuk berpuasa atau paling minimal kalau nggak puasa jangan show of force. Bawa makanan, bawa minuman sambil lari-lari keluar, makan dong, minum dong, jangan show of force gitu kan. Dikasih adab dan etika. Sembunyi di rumah saja. Walaupun perlu kerja keras, namanya anak kecil. Nah, dilatih. Fa'alal abi an yahussahum alas sahur. Bapak sebagai kepala keluarga memotivasi anaknya yang masih kecil kalau ingin dilatih berpuasa untuk sahur. Belum wajib Ustadz, iya, Masya Allah nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Wa yusajji'ahum ala siyami bithana'i wal jawaizi liman atama siyama syahri au nisfahu au hakadha, dan memberikan reward, motivasi berupa hadiah bagi yang tamat 1 bulan, bagi yang tamat setengah bulan, atau bagi yang tamat beberapa hari. Nggak salah, nanti jadi kebiasaan. Nggak salah. Memberikan motivasi berupa reward, hadiah atau imbalan, dan punishment, hukuman atau sanksi sekalipun, itu bagian dari pendidikan Islam. Jadi salah kalau ada pendapat, apalagi ustadz yang ngomong, jangan membiasakan ngelus-ngelus anak, memanjakan anak. Bukan, ini metode mendidik. Kalau kamu tamat puasa Ramadan, nanti mau minta apa Idul Fitrinya? Skuter, Abi. Ya, boleh skuter. Mau minta apa? Minta baju baru. Oh, jangankan 1, 2 pun Abi kasih. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Gitu. Nggak jadi masalah. Saya dengar ada ustadz yang nggak membolehkan ngelus-ngelus anak, manjakan. Salah. Dia nggak tahu metode pendidikan Islam yang begitu itu. Salah. Yang ke-14. In tayassara lil abi wal ummi adhhabu bil usrati ilal umrati fi Ramadan.
Jika punya kelapangan dan memungkinkan, maka ayahanda dan bunda mengajak anak-anaknya di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan umroh. Dan umroh di bulan Ramadan termasuk umroh high season. Umroh yang paling laku, wabil khusus adalah di 10 hari yang terakhir hingga berlebaran di tanah suci. Jika memungkinkan dan jika mampu berumroh di bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan puasa, kemuliaan ibadah-ibadah di dalamnya bertemu dengan kemuliaan tanah suci. Mekah dan Madinah bertemu dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Masya Allah. Berapa banyak kemuliaan bisa berhimpun. Maka semoga Allah melapangkan rezeki kita semuanya. Dan biasanya umroh di bulan Ramadan khususnya adalah umroh etikaf. Itu promonya ada 2. Hotelnya itu yang sering tidak ditempati karena kita tidurnya di masjid. Itu ada yang sekamar berempat, ada yang sekamar berdelapan. Yang berdelapan itu untuk menaruh koper doang. Dan untuk nanti kalau berapa hari sekali mandi dan ganti baju doang. Kenapa? Makan berbuka, makan sahur, semuanya ada di sana. Di masjid disediakan, di luar masjid ada pos-pos tertentu. Ya kalau bosen ataupun nggak dapet, ya bisa beli tempat lain. Makanya sebenarnya banyakan dari jamaah itu nanti tinggalnya di hotel tidak digunakan. Masya Allah. Itu masuk kategorinya high season. Yang animonya, minatnya tinggi dan luar biasa. Sekarang udah banyak yang pada berangkat. Ada yang pada berangkat untuk bisa itikaf di sana di Mekah dan di Madinah. Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, 14. Yang ke-15. Wa 'ala zauji an la yukallifa zaujatahu bima la taqata laha bihi min haitsu i'dadi ta'ami wal halawiyati. Seorang suami baik dia masih menikmati bulan madunya, belum punya anak, ataupun dia sudah punya anak, sebaiknya sebagai pendidikan tidak membebani istrinya atau ibu anak-anaknya untuk banyak berkreasi dalam menu makanan dan halawiyat, kue-kue manisan dan kue-kue kering, kue bolu pelangi dan lain sebagainya. Kalau bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa yang ada saja. Nah. Dan zaman sekarang gampang, GoFood ya, gampang, Masya Allah, sigap itu sampai jam 3, jam 2 pun datang ke rumah. Silahkan saling bekerja sama, pelajaran membina keharmonisan rumah tangga. Itu yang ke-15. 16. Syahrul Ramadan, syahrul Qur'ani. Fanamsahu bi amali majlisin fi kulli baitin yaqra'u fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Maka kami sarankan, dan ini bisa kita apresiasi, bisa kita laksanakan, agar di setiap rumah ada waktu untuk mengkaji Al-Quran bersama. Baca, artikan, tafsirkan, ya, dibaca aja tafsirnya banyak. Lalu apa? Faedah atau hidayah ayatnya apa? Itu yang paling penting. Misal menjelang berbuka, kultum singkat, mengkaji ayat Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan
di antara waktu malam, sholatlah tahajud sebagai bentuk amal ibadah sunnah bagimu. Apa maksudnya? Jelaskan kepada anak dan untuk diri kita sendiri. Terutama yang mengomandoi adalah bapak atau suami sebagai kepala sekolah keluarga. Silahkan tetapkan buku terjemahan, tafsir atau buku tentang tafsir maudhu'i, tafsir tematis, ayat tertentu, ayat tentang puasa misalnya, hadis tentang puasa, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Buku tentang puasa singkat, fikih puasa, fikih Ramadan, ya nggak apa-apa. Bagus, Masya Allah. Yang penting terkait dengan Al-Quran harus mendapatkan perhatian. Yang ke-17, yahussuhum alal infaqi wa tafaqqudil jirani wal muhtajin. Kedua orang tua mendidik anaknya agar memiliki simpati dan empati kepada tetangga yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebelum orang jauh, tetangga dulu. Diberikan perhatian, diberikan penjelasan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Memberi perhatian, care, memberikan simpati, empatinya. Kita bisa makan alhamdulillah 2 kali, 3 kali, kita bisa makan begini dan begitu. Belum tentu tetangga kita bisa seperti itu. Berapa banyak kita mendengar juga orang-orang yang sekarang tercekek dengan kehidupan yang semakin katanya sulit, harga-harga meroket, pekerjaan sempit gitu kan. Uang yang didapatkan cepat hilangnya dan habisnya, ya kita bantu. Itu harus diajarkan melalui motivasi untuk memiliki simpati, empati, atensi, care kepada orang lain, terutama adalah ring satu kita, tetangga kita. Yang ke-18, wa 'alal abawaini man'u ahlihim wa auladihim minas saharil ladzi tudayyu fihi al-awqat min ghairi faidatin. Sebisa mungkin kedua orang tua, bapak dan ibu, untuk mencegah dan melarang anak-anaknya begadang malam yang tidak ada manfaatnya. Contoh yang paling banyak di Bogor yang kita malu sering diberitakan adalah begadang malam untuk tawuran. Itu banyak beritanya, bukannya sahur, kumpul sama teman-temannya di satu tempat tertentu, lalu apa? Merencanakan untuk tawuran. Apa yang sekarang lagi rame termasuk di Bogor dan banyak wilayah, Depok dan lainnya, apa itu? Cara kasar dan tidak senonoh membangunkan sahur. Akhirnya apa? Berbalas mulut dengan yang dibangunkan. Gak manfaat. Gak manfaat. Awasi anak-anak. Ustadz kan katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Maksud setan dibelenggu itu adalah dipersempit godaannya mengikuti aliran darah. Dalam riwayat yang lain, yang dibelenggu itu setan yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Yang belum bintang mah dibiarin masih. Bukan semua setan dibelenggu. Setan yang daya godanya besar saja yang dibelenggu. Yang terakhir, yang ke-19, tadakkuru istima'il usrati fi jannatillahi ta'ala fil akhirah. Kita khususnya ibunda dan juga ayahanda selalu memotivasi, mengingatkan, menasihati anak-anak kita semuanya dan sekeluarga kita. Semoga keluarga kita yang bisa melakukan amalan baik di bulan Ramadan bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Bahasa populernya yang jadi banyak buku adalah sekeluarga masuk surga. Harus diingatkan, bukan kemesraan, bukan harmonis di sini saja. Harmonis dan mesranya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
saling mendoakan untuk masuk surga, saling mendoakan agar mengingatkan amalan surga itu begini, amalan neraka begini, jauhi, amalan surga kerjakan. Semoga kita sekeluarga masuk surga semuanya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, tema kita yang terkait dengan menyelami tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam dalam keluarga di bulan Ramadan. 19 tadi bukan batasan, masih banyak kreasi dan inovasi kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Khususnya kepada anak-anakku dan bapak ibu yang akan pulang di malam ini menuju kediamannya yang tercinta masing-masing. Yang anak-anakku yang masih tinggal untuk itikaf, insya Allah mungkin lebih gampang, walaupun semuanya tidak ada yang lebih gampang kecuali yang Allah mudahkan. Itu semua bisa dilakukan. Tidak ada tanya jawab karena sesuai dengan permintaan panitia, kita kalau bisa selesai pukul 5:30 agar ada persiapan untuk iftar shaiminnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Ramadan 1445 Hijriah ini menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.